puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan shalawat dan salam juga kita tunjukkan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian Tadabbur surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27, yaitu perumpamaan dalam Al-Qur'an. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silakan cantumkan di dalam chat, dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini. Langsung saja kami persilakan Pak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Ali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, mari kita buka kaji kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan sekarang surah Al-Baqarah ayat yang ke-26, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Silakan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Iya. Ayat ini menggambarkan dan sekaligus sebagai respon dari Allah Subhanahu wa taala atas keheranan atau sebetulnya lebih cenderung meremehkan, ya. Khususnya orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi ahli kitab. Mereka meremehkan, apa sih maksud Allah bikin makhluk-makhluk seperti itu, terus bikin perumpamaan, apalagi seekor nyamuk gitu. Maka jawaban Allah, sungguh Allah tidak akan malu, tidak akan segan, malu untuk apa? Membuat murahan seekor nyamuk, atau yang lebih kecil dari itu sekalipun. Yang lebih menurut pandangan kamu, wahai orang-orang yang ingkar, lebih remeh sekalipun. Gitu. Nyamuk tentu satu binatang yang Allah pilih untuk mengungkapkan ini bukan tanpa alasan, ya. Pertama, di samping itu binatang yang dikenal mungkin relatif paling kecil zaman itu, karena tentu belum ditemukan virus, belum ditemukan bakteri, karena itu baru di era modern ketika ditemukan alat-alat pembesar mikroskop, ya. Maka nyamuklah paling kecil. Tapi yang menarik ini tanda bahwa Al-Quran itu mukjizat. Allah menambahkan kata yang lebih kecil dari nyamuk sekalipun, Allah nggak malu buat perumpamaan itu. Poin pertama dari narasi awal ayat ini ingin menunjukkan, kalau toh Anda meremehkan, misalnya begitu, wahai orang-orang atau yang manusia yang ingkar itu, sekarang Allah ingin melihat, coba situ bikin deh, ya. Bikin ciptaan yang karya betul-betul ciptaan kamu yang ingkar itu, ya kalau bisa bikin nyamuk aja gitu. Kalau situ menganggap remeh, ya berarti kan situ mungkin percaya diri bisa bikin nyamuk, sekarang bikin gitu. Ternyata apa? Nggak ada yang bisa. Jangankan nyamuk yang hidup terbang, patung nyamuk aja nggak bisa itu. Kalau patung gajah mungkin bisa, ya. Ini patung nyamuk aja mesti nggak bisa. Apalagi kalau kita baca, ya, di literatur, nyamuk itu begitu di mikroskop itu dengan kelipatan sampai 40 kali lebih gede itu ternyata organ tubuh nyamuk itu kompleks sekali gitu. Coba gimana bikin nyamuk terus kemudian itu sayapnya,
terus kemudian gigi dalamnya, terus organ di dalamnya termasuk jenis kelamin nyamuk. Loh, gimana itu coba bikinnya kalau patung? Nggak bisa. Maka Allah di ayat yang lain menantang gitu. Ini ciptaanku, hitam situ yang mana coba? Nah, itu yang Allah tegaskan ya di surah nomor 31, surah Luqman ayat yang ke-11, surah 31 ayat 11, Allah berfirman begini, untuk menunjukkan betapa lemahnya manusia itu ya. Hadza khalqullah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, inilah ciptaan Allah, segala yang wujud ini. Sekarang situ kan menuhankan selain Allah. Nah, coba yang dibuat, yang diciptakan Tuhan-Tuhan situ tuh yang mana? Tunjukin. Nah, kira-kira gitu. Ya nggak akan bisa. Emang mereka nggak bisa apa-apa kok. Nggak bisa mencipta. Bahkan seperti nyamuk pun nggak akan bisa. Ini ya, jadi tidak pada tempatnya manusia itu meskipun mungkin punya kelebihan, toh kelebihan juga anugerah Allah. Kok terus menyombongkan diri, merasa bisa berkuasa, atau bahkan merasa tidak membutuhkan Tuhan, itu sikap yang berlebihan bila melampaui batas. Itu poin yang ingin ditegaskan di awal ini untuk menunjukkan kelemahan manusia sekaligus kemahakuasaan dan kehebatan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kebiasaan Al-Qur'an memang menggunakan binatang sebagai sebuah perumpamaan atau masal. Jamaknya amsal. Terjemahnya perumpamaan. Masal itu pengertian mudahnya adalah cara Allah menggambarkan sesuatu yang abstrak ya dengan sesuatu yang konkret, di samping untuk menunjukkan keindahan juga agar dipahami. Ya. Abstrak itu maksudnya kita tidak punya contoh bayangan apapun karena belum tahu apa itu. Maka diberikan perumpamaan supaya kita terbayang. Contoh misalnya, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam benak kita bentuknya dan banyaknya seperti apa? Enggak kebayang sama sekali. Apa yang dimaksud pahala itu? Balasan Allah itu. Tapi begitu Allah membuat perumpamaan, kita ambil contoh misalnya ya, surah nomor 2 ayat 261, ini perumpamaan yang dibuat oleh Allah menggambarkan pahala orang berinfak. Masalul ladzina yanfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Iya, begitu diumpamakan dengan satu butir biji, kan terbayang kalau biji itu biji tanaman apa, kita punya bayangan lah. Bisa kita bayangkan. Ya, ini contoh kelemahan manusia ya, koneksinya langsung lemah, ini ya kadang-kadang begitu. Ini contoh kelemahan manusia, jadi koneksinya juga lemah ini ya, akhirnya begitu ya. Nah, di ayat yang lain kita temukan Bapak Ibu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kelemahan manusia bukan dalam hal mencipta ini, dalam menguasai sesuatu. Nah,
Kalau nyamuk kan untuk menggambarkan perumpamaan kelemahan manusia mencipta. Ini Allah ingin menggambarkan betapa lemahnya manusia dalam menguasai sesuatu. Mari kita lihat surah nomor 22, namanya surah surah Al-Hajj, ya. Pada ayat yang ke-73, ya ayuhan nas dzuriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah, dan seterusnya. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Nah, sama lemahnya yang menyembah dengan yang disembah. Menarik, ungkapan ayat yang mengatakan bahwa kalau lalat itu merebut makananmu, maka kamu nggak akan bisa mendapatkannya lagi. Ini apa maksudnya itu? Setelah diteliti oleh para ahli, ya Bapak Ibu, ternyata di ujung mulut lalat itu ketika hinggap di suatu makanan misalnya gitu, itu memang meskipun lalat itu terbang ya, itu makanan sudah dihinggapi lalat itu sudah terkena hal-hal yang menjadi tidak baik untuk kita konsumsi. Jadi tidak bisa seperti semula. Kalau langsung itu, maka kalau kita biarkan agak lama gitu ya, itu kan berubah makanan itu. Begitu dihinggapi laut lalat ya, akan terlihat sekali berubah. Ini salah satu bentuk mukjizat Al-Qur'an yang lagi-lagi secara ilmiah terbukti ya, bahwa apa yang sudah ditemploki dihinggapi lalat manusia nggak bisa merah lagi, udah nggak bisa sama sekali. Sekali lagi konteksnya bukan berarti barangnya hilang atau dibawa kabur lalat, bukan. Tapi zat-zat makanan yang dihinggapi lalat itu sudah berubah sama sekali. Maka Allah mengatakan betapa lemahnya manusia yang disembah maupun yang menyembah sama-sama lemahnya. Ini ya, maka nyamuk tidak bisa, lalat ya apalagi itu. Jadi salah satu fungsi kenapa Allah menciptakan nyamuk itu ya untuk perumpamaan itu, salah satunya. Menciptakan lalat ya untuk perumpamaan itu, supaya manusia itu tahu kelemahnya itu. Termasuk kalau sekarang Allah menciptakan COVID itu ya untuk menunjukkan betapa, coba itu sama barang yang kamu nggak bisa lihat kecuali pakai alat pembesar ya, kan kelihatan jadinya kalau pakai mikroskop yang dimensi besar gitu. Itu manusia nggak berdaya. Bukan 1-2 orang loh sekarang ini, seluruh dunia semuanya mengakui bahwa ada ini. Kalau terus satu orang yang nggak percaya itu ya mungkin oknum ya, tapi memang kita sekarang terdampak ada COVID ini seperti itu. Nah, itu contoh ya bagaimana. Ada juga Allah membuat perumpamaan betapa lemahnya yang disembah itu dalam konteks untuk membantu yang menyembah, itu dengan perumpamaan apa? Laba-laba. Maka di Al-Quran ada surah yang namanya Al-Ankabut, surah laba-laba. Di surah 29, surah Al-Ankabut, ayat 41 misalnya, itu Allah membuat perumpamaan seperti itu. Masalul ladzina takhadhu min dunillah, ya. Silakan, Mbak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Iya, perumpamaan orang yang mengambil. Jadi orang itu kalau menuhankan selain Allah itu banyak, termasuk makhluk, termasuk kalau menuhankan diri sendiri. Orang terlalu percaya dengan kemampuan akalnya sehingga menafikan Tuhan. Orang terlalu percaya dengan misalnya hasil karyanya sehingga menganggap ini pasti nggak ada yang mengalahkan. Itu Allah bilang, itu seperti kamu bikin atau seperti sarang laba-laba. Betapa lemahnya sarang laba-laba itu. Jangankan kok diinjak oleh makhluk lain, oleh laba-labanya sendiri kacang itu kan ini lepas kan. Ini ya, belum lagi kalau laba-laba ini dibuat perumpamaan juga, ini binatang yang sangat tidak baik kalau dilakukan manusia, karena laba-laba itu kanibal, itu makan anak sendiri, makan telur sendiri, ini laba-laba. Ya, jadi
jangan bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersandar kepada selain Allah, itu seperti kita bersandar kepada sarang laba-laba. Lemah sekali. Termasuk kemampuan manusia sekalipun. Dalam narasi yang kita sering baca, misalnya salah satu sebab ada itu kapal Titanic itu ya, jadi film itu kan kemudian menumbur atau tenggelam itu kan konon oleh pembuatnya itu sebelum ini berlayar dia bilang ini kapal paling hebat sepanjang masa, paling lengkap, paling canggih, dan dia bilang apa, Tuhan pun pasti nggak akan bisa ngalahin ini. Akhirnya apa? Ya itulah kesombongan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi lemah sekali manusia. Nah, ada juga perumpamaan untuk menggambarkan yang positif. Jadi kalau binatang itu kan makhluk ciptaan Tuhan yang netral saja ya. Netral dalam arti binatang itu nggak punya nilai. Dalam arti nggak bisa kita sebut misalnya binatang itu sopan, nggak sopan. Terus binatang itu melakukan perbuatan yang terpuji dan tercela kan nggak bisa. Binatang kok kira-kira gitu ya. Nggak ada hukum dia. Tapi kalau perilaku binatang itu dilakukan oleh manusia, itu yang baru masalah. Gitu. Tapi kalau itu dilakukannya, ada simbol yang baik. Kita ambil contoh kalau simbol baik itu apa? Lebah. Ya, Rasulullah juga menguatkan itu. Seorang mukmin itu hendaklah seperti lebah. Lebah itu yang dimakan sari bunga, yang dikeluarkan madu, meskipun ini nggak disukai para ibu, madu nggak suka ya. Gitu ya, apalagi madu yang asli. Nah, itu. Contoh madu asli itu kalau dibawa pulang itu langsung banyak piring melayang, pintu rusak, itu namanya madu asli itu. Itu terus kemudian ada semuanya serba menarik, semuanya serba bermanfaat. Bahkan malamnya, sarangnya madu pun juga bermanfaat. Belum liurnya kalau kita kenal istilah propolis ya. Semuanya. Nah, orang mukmin itu hidupnya semua bermanfaat. Yang dimakan yang baik-baik. Aktivitas hidupnya juga manfaat buat orang. Nah, Allah maka menggambarkan juga bagaimana lebah ini memberi manfaat kepada manusia. Surah nomor 16 misalnya, surah An-Nahl, jadi nama surah juga. Jadi Al-Quran, nama surah yang diambil dari nama binatang itu cukup banyak ya. Tadi sudah ada nama Al-Ankabut. Nah, ada juga nama An-Nahl di sini. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Surah 16 ayat 68, 69. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Jadi ternyata madu itu bermacam-macam warnanya ya, Bu. Yang kita kenal kan selama ini hanya madu yang kayak seperti coklat gitu ya. Tapi sebetulnya bermacam-macam. Maka ada madu putih gitu, ada juga madu hitam terkenal. Tetapi semuanya hasil dari produksi seekor lebah. Nah, itu untuk membuat gambaran perumpamaan sikap seorang mukmin yang baik itu hendaknya sikapnya seperti seekor lebah. Demikian juga ada Allah membuat perumpamaan di dalam Al-Quran dengan binatang, tapi ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Yaitu apa? Seekor nyamuk, semut. Maka ada surah namanya surah An-Naml yang artinya semut. Ya. Kisah tentang semut itu diabadikan di Al-Quran tentang zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ini di surah nomor 27, surah Naml, surah semut, ayat 18. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah Ratu Semut, wahai semut-semut,
Masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Iya, ini pelajarannya banyak sekali. Yang pertama ternyata semut itu punya pimpinan, punya presiden, punya penguasa. Tapi seekor ratu perempuan gitu loh. Ya, bukan laki. Disebutnya Khalat Namlah. Ya, jadi ratu semut ya. Kemudian yang kedua, dalam penelitian para ahli semut itu memang ada koloni semut yang pernah ditemukan manusia yang paling gede, itu luasnya hektaran itu. Jadi sudah kerajaan semut dipimpin seekor ratu gitu ya. Dan ratu ini sangat tanggung jawab sekali keselamatan akan rakyatnya. Makanya buktinya ini direkam di Al-Qur'an. Ya kan? Dia nggak tahu gimana cara komunikasinya ya, pokoknya Nabi Sulaiman tahu. Ini kan mungkin nggak pakai grup-grup WA gitu kan, nggak juga gitu kan, semut kok kira itu. Tapi dia komunikasi yang bisa ditangkap oleh rakyat semut ini dengan akhirnya mereka masuk. Nah, sisi positif semut itu suka gotong royong, suka kerjasama. Dan apa? Sangat sopan kalau ketemu salam. Ya, kalau kita perhatikan semut itu kan sih kalau ketemu temannya sih salam itu. Gotong royongnya kuat sekali itu. Jadi kalau ada orang yang misalnya ucapannya nggak baik itu kalah sama semut. Wong semut aja ucapannya baik, mengandung keselamatan, salam gitu. Kalau ada orang yang ngomongnya nggak baik, bicaranya mohon maaf jorok, agak kotor itu kalah sama semut. Nah, tapi jeleknya semut ini adalah binatang yang loba. Banyak semut yang mati di sarangnya, padahal di situ banyak makanan. Itu. Jadi dia hanya rajin menumpuk mencari makanan, tapi kemudian tidak sedikit semut yang kelaparan mati di sarang makannya itu sendiri. Nah ini ya perilaku yang nggak baik kalau itu dilakukan oleh manusia, yaitu manusia yang namanya bakhil ya, bakhil nggak baik. Maka seyogianya dihindari yang seperti itu. Nah, satu lagi untuk perumpamaan ini. Ada satu perumpamaan untuk menggambarkan orang-orang yang ingkar kepada Allah itu diumpamakan seperti seekor anjing. Ya. Ini Allah sebut misalnya di surah nomor 7 ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada il ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Iya. Binatang atau seekor anjing dikenal binatang yang memiliki kecerdasan gitu. Dan juga kesetiaan terhadap tuannya. Itu anjing itu. Sisi positifnya itu dia cerdas, dia setia dengan tuannya. Maka banyak kisah-kisah ya termasuk yang difilmkan itu tentang kesetiaan seekor anjing. Tapi di saat yang sama anjing itu punya naluri selalu menjulurkan lidah. Terus itu. Berjalan dan mesti jalannya mesti agak setengah lari gitu. Nggak ada anjing yang santai gitu, santai jalan pelan-pelan, apalagi sambil ngerokok, nggak ada itu. Ya anjing kok itu mesti jalannya kelihatan santai, gitu. Kelihatan kenceng, gitu. Dan dihalu disuruh pergi ya melet itu menunjukkan lidah, enggak ya, bukan lidah. Ini membuat gambaran orang-orang ingkar kepada Allah itu begitu besar kecintaannya terhadap dunia, rakus itu, hubbud dunia, kerakusannya seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Baik. Itu sekelumit tentang bagaimana Al-Quran membuat perumpamaan dan masih banyak lagi gitu ya. Tidak hanya binatang, karena nanti juga media yang digunakan oleh Allah, itu perumpamaan macam-macam. Tapi yang pasti perbedaan dengan karya manusia, misalnya kalau manusia membuat semacam pantun, membuat puisi, syair, itu terkadang yang dijadikan medium perumpamaan kurang bernilai. Tidak ada maknanya. Tapi kalau Allah, meskipun ada tujuan khusus membuat perumpamaan, yang dipilih untuk membuat perumpamaan itu pasti sesuatu yang juga bermakna dan bernilai. Kita teruskan di ayat 26 kita, ayat utama kita, kemudian Allah menyatakan bahwa atas hal perumpamaan Allah yang
yang Allah ciptakan itu, bagaimana sikap orang beriman? Orang beriman kemudian mengatakan, fayaquluna hadza min indillah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ini kebenaran. Yang dari Allah ini semua ialah benar adanya. Maka bagi orang beriman itu selalu akan mengatakan kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Al-haqqu mir rabbik. Kita ambil contoh misalnya ya, ada 2 kali disebut di Al-Quran ungkapan seperti ini. Di surah pertama, surah Al-Baqarah, surah nomor 2, pada ayat yang ke-147, Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Oke. Kebenaran datang dari Tuhanmu, kamu jangan ragu. Sehingga kemudian ketika membuat perumpamaan-perumpamaan seperti itu, pasti ada. Nah, ayat ini berbicara kebenaran tentang apa? Tentang aturan Allah berkaitan kiblat. Ya kan? Kalau ayat sebelumnya bicara tentang perpindahan kiblat, yang tadinya ke Masjidil Aqsa terus kembali ke Masjidil Haram. Itu adalah kebenaran dari Tuhan, maka jangan ragu. Ada juga kebenaran dari Tuhan itu berkaitan dengan apa? Penciptaan Nabi Isa alaihissalam yang tidak memiliki seorang ayah, itu dikatakan ini kebenaran dari Tuhan. Surah nomor 3, Ali Imran, ayat yang ke-60, Allah berfirman, Al-haqqu mir rabbik falatakum minal mumtarin. Ya, silakan Pak. Surah 3 ayat 60. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Iya. Ayat sebelumnya bicara tentang perumpamaan penciptaan Nabi Isa seperti Nabi Adam yang terbuat dari tanah, bahan baku jasadnya itu, tapi prosesnya saja yang berbeda. Kalau proses Nabi Adam bahkan tidak punya ayah dan ibu, tapi kalau proses Nabi Isa alaihissalam hanya tidak punya ayah. Dan itu kebenaran dari Tuhan. Nah, itu ya. Maka kalau kita ini sekarang masuk Desember, nanti hari Jumat Natalan gitu, ingat Nabi Isa gitu, biasanya di grup-grup sudah mulai agak ribut ini tentang boleh tidak ngucapin Natal, kira-kira gitu. Saya kira kita tidak usah ikut-ikutan ya. Yang ngucapin ya silakan, dan mengatakan meyakini itu tidak boleh ya silahkan juga. Nanti minggu depan sudah nggak ada lagi debatnya, udah selesai Natalannya gitu ya. Itu saya kira kita tidak usah ikut ribut yang musiman ini. Itu namanya ribut musiman ya. Ribut musiman yang saya kira tidak pada tempatnya untuk kita besar-besarkan. Ya kita menghormati pendapat masing-masing. Wong memang punya argumennya, dan masing-masing argumennya itu nggak akan ketemu kalau mau dipaksa untuk ketemu ya. Baik, maka sikap orang yang beriman itu meyakini ya bahwa apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah putuskan, apa yang Allah kemudian lakukan, itu pasti semuanya itu adalah mengandung kebaikan-kebaikan. Tidak sewajarnya orang itu menolak apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menolak berarti dia yang ingkar, maka tidak termasuk orang yang beriman. Orang mukmin harus menerima keputusan Allah dan tidak punya pilihan di situ kalau Allah sudah memutuskan. Surah 33 Al-Ahzab ayat yang ke-36 itu Allah menggambarkan bagaimana seyogyanya seorang mukmin bersikap. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Iya, yang mendurhakai, yang kemudian menolak ketetapan Allah, dia telah menjadi orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, dengan aneka macam perumpamaan itu, di ayat utama kita ini, Bapak Ibu, Allah menyatakan ada yang disesatkan, ada yang mendapat petunjuk. Ya, ada yang menjadi hidupnya tersesat, ada juga yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan ini menggambarkan pada akhirnya pilihan untuk tersesat atau mendapat hidayah itu pada manusia. Itu. Jadi meskipun ada prerogatif Allah dalam memberikan hidayah,
tapi ada ruang manusia untuk kemudian ikhtiar memperoleh hidayah. Orang lain nggak bisa. Itu maknanya begitu ya. Jadi kalau orang yang bersangkutan itu memang tidak ada ikhtiar, tidak melayakkan diri untuk mendapat hidayah, maka usaha bahkan seorang nabi pun tidak bisa. Sebaliknya kalau orang itu memang ikhtiar sungguh-sungguh untuk berjuang memperoleh hidayah, ya Allah akan kasih, tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Yaitu janji Allah di surah 29 ayat 69. Ya. Allah berfirman di ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, silakan. Pak 29 69 ya, Pak. Iya. Surah Al-Ankabut kembali 29 Al-Ankabut 69. 69. Iya. Ayat terakhir. Ini yang di Quran saya nih. Oh ya, oke. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Iya, di sini terjemahan yang tepat, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami, pasti kami beri hidayah. Itu maksudnya. Maka kata jihad di sini bukan orang yang berperang, tapi yang bersungguh-sungguh. Ini makna kebahasaan. Ya, sekali lagi bukan bermakna dalam arti yang terbayang di sebagian orang jihad itu selalu perang, tidak. Tapi menunjukkan kemampuan atau usaha untuk mengerahkan segala daya upaya secara fisik, itu namanya jihad. Sehingga kalau ada yang mengganti lafadz adzan hayya 'alal jihad, ya misalnya kira-kira gitu, viral sebulan lalu ya, itu ya dari sisi makna sebetulnya nggak salah. Yang salah kok itu dipakai untuk mengganti lafadz adzan. Yang kedua, yang salah kalau yang dimaksud ajakan itu untuk berperang, apalagi memerangi pemerintah yang sah, itu yang salah. Gitu ya. Karena apa? Dalam Al-Qur'an jihad yang dimaksud adalah dalam konteks ini usaha yang sungguh-sungguh. Meskipun ada juga jihad dalam konteks berperang, tapi ada istilah khusus yang dipakai Al-Qur'an untuk menunjuk arti perang, yaitu qital, bukan jihad. Tapi kalau jihad tidak selalu bermakna peperangan. Baik, ini janji Allah yang bersungguh-sungguh ingin menjemput hidayah, ingin menelusuri jalan yang benar, sungguh pasti aku berikan hidayah. Gitu. Maka sebaliknya orang yang kemudian tidak memperoleh hidayah dari Allah, itu memang kata Al-Quran, yang bersangkutan itu tidak melayakkan diri untuk mendapat hidayah. Atau dalam bahasa ayat dikatakan, karena hatinya yang berpaling, aku palingkan. Gitu. Kita lihat surah 61 ayat yang kelima. Surah 61 yaitu surah As-Saff ayat 6 ayat yang kelima, Allah berfirman apa? Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ya, perhatikan kalimat, tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah palingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Redaksi akhir ayat ini sama dengan ayat yang sedang kita tafsirkan. Ya, sama. Di akhir ayat yang sedang kita tafsirkan, yaitu Al-Baqarah 26, juga begitu. Tidak ada yang disesatkan kecuali orang yang fasik. Nah, cuma bedanya kalau di surah As-Saff tidak diberikan definisi, gambaran, cirinya seperti apa orang yang disebut fasik itu. Nah, kalau di ayat utama kita ini, kemudian Allah memberikan contoh perbuatan orang-orang fasik itu. Jadi istilah kelompok yang buruk namanya fasik, itu apa perbuatan yang dilakukan itu? Nah, itu rinciannya disebut di ayat selanjutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 27. Di mana Allah mengatakan orang fasik itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bih, dan seterusnya. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Iya, jadi ada 3 macam perbuatan ya yang merupakan kriteria ciri utama orang yang disebut fasik. Apa itu? Yaitu orang yang memutus perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa manusia pernah berjanji? Ya. Al-Quran menjawab, manusia sebelum kelahiran di dunia ini pernah teken perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak diinformasikan Al-Quran, tentu orang tidak tahu. Tapi Al-Quran memberitahu kita semuanya bahwa manusia sebelum kehadiran di pentas dunia ini pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa isi perjanjiannya? Mari kita baca surah nomor 7 ayat 172. Ini perjanjian antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya, maka ini syahadat manusia sebelum lahir ke dunia. Di alam ruh manusia sudah begitu. Maka dalam konsep Islam, dalam pandangan Al-Quran, setiap anak yang lahir sebenarnya dia Muslim. Dia seorang Muslim. Maka kalau anak itu meninggal sebelum mencapai usia baligh, anak itu masuk surga. Karena apa? Argo dosanya belum jalan. Argo hitungan dosanya belum jalan, maka dia baik. Inilah yang sering kami sampaikan, dalam Islam tidak ada yang disebut anak haram. Ya, anak lahir kok disebut ini haram, ini anak haram. Apalagi haram jadah, enggak ada. Ya kan? Yang haram, yang dosa itu adalah kedua orang tuanya. Yang boleh jadi karena berhubungan di luar nikah, maka haram, dosa. Tapi anak yang dihasilkan, yang kemudian dilahirkan, itu tetap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, membawa kesadaran bertuhan. Sama saja kualitas fitrahnya. Itu. Ini buktinya dari hadis Rasulullah SAW yang bersabda, Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi yunassiranihi yumajjisanihi. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah, lingkungannya lah, yang kemudian menjadikan atau mengubah anak itu menjadi apakah Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Rasulullah tidak mengatakan yusallimanihi, merubah menjadi Islam. Enggak, karena hakikatnya anak itu sudah Muslim. Ini yang dimaksud perjanjian manusia. Sehingga ketika dalam kedewasaannya sudah diberikan ajaran yang disampaikan oleh para rasul, yang diteruskan oleh para ulama, di mana menyampaikan tentang tauhid, sama seperti yang mereka janjikan di alam sebelum kelahiran di dunia, kok mereka kemudian mengingkari alias menolak Tuhan, menolak keberadaan Tuhan, itu yang disebut sebagai orang fasik. Jadi orang yang keluar dari rel kebenaran. Baik. Yang kedua apa? Yang memutus silaturahim atau yang tidak menyambungkan. Nah, kalau yang pertama berkaitan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seputar keyakinan terhadap Allah. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan apa? Hablum minan nas, hubungan dengan sama manusia. Maka orang fasik, orang yang kemudian berbuat zalim, mutus silaturahim, hubungan dengan sesama manusia. Maka dosanya besar sekali. Bapak Ibu ya. Surah nomor 47 ayat yang ke-22 ya, surah
dan 23 itu menggambarkan bagaimana salah satu sanksi atas orang yang memutus silaturahim itu dikatakan apa? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum gitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibukakan penglihatannya. Mereka itulah yang dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Dimana kalau orang itu memutus hubungan silaturahim. Mungkin ada yang bertanya, kalau kita nggak suka sama orang karena orang itu jahat, Pak, terus kita akhirnya putus silaturahim, menjauhi, apakah juga dosa? Nah, tentu kalau kasusnya seperti itu, judulnya itu bukan putus silaturahim, tapi itu maksudnya berarti menjauhi keburukan. Ya, beda. Meskipun sama-sama dalam konteks menjauhi, dalam konteks tidak bertemu, tapi tergantung situasinya. Yang dimaksud mutus silaturahim ada ketika seseorang itu merasa dirinya punya kelebihan, merasa lebih hebat, paling hebat, terus memandang orang lain itu dengan pandangan yang meremehkan, terus kemudian dia putus silaturahim, meskipun sebenarnya dia kenal, dia keluarganya, itu yang dikecam. Gitu. Maka tadi, sekaliannya kamu berkuasa, apakah kamu akan membuat kerusakan dan memutus silaturahim? Kan begitu kan? Karena kesombongan. Tapi kalau kemudian kita ketemu ada seseorang yang perilakunya buruk, perilakunya jahat, ini kawan yang kita kenal, akhirnya kita memutuskan, daripada saya bergaul dekat, nggak ada manfaatnya, malah nambah dosa, sering berantem, jauhi. Itu bukan memutus silaturahim. Tapi itu judulnya menjauhi keburukan. Nah, maka sama. Orang fasik disebut di ayat ini juga yang ketiga apa? Yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi dia berdosa dengan Allah, dengan memutus perjanjian. Dia berdosa dengan sesama manusia, dengan memutus silaturahim. Dan yang ketiga apa? Dia bersalah dengan makhluk Tuhan, lingkungan sekelilingnya. Dengan jalan apa? Membuat kerusakan di muka bumi. Maka yang bikin rusak itu bukan orang lain, bukan binatang loh ya. Yang merusak kehidupan di bumi ini kata Allah bukan binatang, tapi Pak manusia justru. Maka dulu malaikat ketika ketika mendengar Allah mendeklarasikan akan membuat khalifah, hal yang keberatan pertama kali dilakukan sampaikan malaikat itu, malaikat menyatakan apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang kerjaannya membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Disebutnya membuat kerusakan dulu. Karena itu tabiat negatifnya manusia. Surah 30 ayat 41 kita lihat. Surah Ar-Rum misalnya. Itu gambaran bagaimana kerusakan yang telah dilakukan oleh manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Iya, telah tampak kerusakan disebabkan oleh ulah perbuatan manusia. Sehingga kalau kemudian atas nama memelihara keseimbangan, kemudian ada bencana, itu cara Allah mengingatkan manusia akan tidak melanjutkan perbuatan merusak bumi. Karena kalau semakin parah, maka kemudian yang juga akan menjadi korban juga manusia itu sendiri. Ya kan? Misalnya apa? Kalau kita sering orang lihat menggunduli hutan. Kalau kok kemudian Allah nggak bikin banjir, kok semakin habis, ya akhirnya kan yang akan mati manusia juga. Akhirnya kemudian tidak ada lapisan yang bisa menahan panas. Oh ada hutan yang banyak kan itu akan sanggup untuk memberi manfaat banyak kepada manusia juga dan seterusnya. Nah, inilah saya kira sekelumit ya bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala di surah 26 dan 27 dari Al-Baqarah ini yang menggambarkan tentang perilaku orang fasik dan di antaranya juga tentang orang-orang yang menolak kebenaran, yang meremehkan ciptaan Tuhan, dan tentu kita memohon kepada Allah semoga kita terhindar dari sifat dan sikap-sikap tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih, Mbak Rima, silakan. Mungkin akan
ada sesi berikutnya kita akan teruskan. Terima kasih. Monggo Mbak, silakan. Bentar Pak Ali, ini sepertinya Mbak Rima sedang bermasalah karena laptopnya rusak jadi pakai iPad-nya anaknya nih. Oh gitu ya. Gimana Mbak Rima? Belum bisa. Belum bisa Mbak Rima? Ayo, oke. Baik, terima kasih Pak Ali atas tausiahnya sore hari ini. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, kami tunggu chatnya apabila Bapak Ibu berkenan untuk bertanya langsung ke Pak Ustadz. Ditunggu. Kurang lebih ada waktu sekitar 15 menit untuk langsung bertanya dengan Pak Ustadz. Ditunggu Bapak Ibu sekalian chatnya. Pak, saya mau tanya sedikit mumpung Mbak Rima lagi ngetak-ngetik laptop. Pak, saya mau bertanya mengenai hidayah, Pak. Tadi ada pembahasan mengenai menjemput hidayah. Mohon penjelasannya, Pak Ali. Jadi memang tidak semua orang itu berani untuk, bukan berani, maksud saya mungkin orang ada merasa bahwa mereka ingin lebih baik, ingin mendekat kepada Allah. Tapi mereka tuh suka punya rasa ragu gitu loh, Pak. Sehingga mereka tidak berani untuk jump in atau mengambil atau bersikap melakukan sebuah tindakan di mana mereka mungkin contoh misalnya ya Pak ya yang tadinya mungkin tidak pernah baca Quran, mereka jadi ada keingin tahuan untuk membaca dan mendalami Quran, atau mungkin juga melakukan beberapa hal ritual lainnya. Karena saya pernah punya kebetulan kerabat dekat saya Pak yang ngomong begini, takut mereka Pak untuk membuat sebuah perubahan yang signifikan di hidup mereka, itu takut karena mereka mengalami yang namanya katanya kalau menjemput hidayah atau lebih mendekat kepada mendekat pada Allah itu artinya ujiannya akan lebih banyak gitu. Itu gimana Pak? Baik. Ya Pak. Sikap yang kemudian tidak mau berusaha meraih hidayah Allah itu sebetulnya sebuah siksa. Ya, itu sebuah siksa. Efeknya di akhirat kan. Kalau di dunia nggak terasa bahwa itu sebagai sebuah siksa. Sikap yang enggan untuk kembali ke jalan yang benar, untuk menjemput hidayah, untuk berkembang menjadi lebih baik. Dia merasa keadaannya itu katakanlah cukup senang dengan kehidupan dunia ini saja sehingga tidak perlu ibadah, tidak perlu berbuat baik misalnya gitu. Karena kalau ditingkatkan lagi nanti ujiannya berat kan gitu mungkin kekhawatirannya kan. Itu sebetulnya sebuah azab dunia tapi ya kan. Maka kalau orang merasa nyaman dengan situasi salahnya, merasa nyaman dengan situasi tidak di jalan yang benar kok nyaman, wah itu berat. Maka kita harus kembali kepada sebuah aturan ya di mana Al-Qur'an menegaskan memang salah satu bentuk konsekuensi dari seseorang yang memutuskan untuk menjadi lebih baik, kan Allah sudah bilang ya dikasih ujian. Tapi pada saat yang sama, ya Allah tolong gitu loh. Nggak usah khawatir. Kalau nanti aku nggak kuat piye loh. Itu berarti suudzon sama Allah. Allah dikiranya dolim gitu kan. Nguji orang nggak kuat gitu. Padahal pasti ketika Allah itu memberikan ujian pada seseorang, pasti orang itu kuat gitu loh. Maka di surah 3 ayat 142. Coba lihat surah 3 142. Memang konsekuensi kita itu kalau sudah ngaku orang beriman, ya kemudian siap untuk diketahui kualitas kesungguhan kita dalam menjemput hidayah, kualitas kesabaran kita dalam menghadapi cobaan. Ya Allah kasih cobaan, kan gitu ya. Dalam ayat dikatakan apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas shabirin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, belum nyata siapa yang bersungguh-sungguh dan belum nyata siapa yang sabar. Bukan belum diketahui ya, Allah tidak bilang belum diketahui, ini belum nyata. Ya. Karena apa? Aslinya Allah Maha tahu, hambanya itu kualitas imannya itu KW berapa, ya tahu Allah itu. Ya,
Ini kualitas imannya itu apa ecek-ecek atau serius, apa tahu Allah itu. Tapi untuk memastikan supaya nyata sehingga yang bersangkutan tidak protes nantinya, maka Allah kasih ujian-ujian. Gitu ya. Jadi fungsi ujian itu untuk supaya nyata. Oh iya dia ternyata memang nggak serius itu. Ngakunya beriman tapi ternyata nggak serius. Buktinya apa? Diuji gitu aja langsung kemudian mundur. Diuji aja gitu aja dikata-katain sedikit aja langsung sedih sekali. Gitu aja. Iya, Pak. Ternyata kira-kira begitu loh, Mbak. Allah bilang gitu aja. Nah, untuk tahu kuat kasih ujian-ujian. Maka terkadang Allah itu mengirim orang yang jahat kepada kita untuk mengetahui kualitas iman kita. Gitu. Ngetes ya Pak ya? Ngetes Jadi untuk ngetes menyelamatkan ya. kita, Ya. menyelamatkan kita, mengetahui kualitas iman kita. Terkadang dikirim, dibiarin orang jahat kemudian untuk mengata-ngatai kita, membuli kita. Nah, itu kan semua terjadi karena izin Allah juga. Nah, Allah ingin mengetahui, coba lihat itu dikata-katai kayak itu seperti apa itu. Kan gitu kan? Kalau kemudian kita juga meresponnya buruk, ternyata hambaku cuma segitu. Gimana sih? Udah sering ikut Al-Qalam kok masih kayak gitu. Nah, kan gitu akhirnya gitu kan gitu. Apalagi sudah baca terjemahan apalagi sudah sering baca terjemahan kok kayak gitu. Nah, gitu jadinya kan gitu. Nah, untuk bilang menjalik Pak. Itu ya, semoga makin baik. Itu itulah konsekuensinya memang. Jadi artinya tidak ada alasan untuk merasa takut kalau ingin menjadi berubah lebih baik gitu. Karena sekali lagi, meskipun Allah memang akan memberi ujian, jangan lupa pada saat yang sama Allah akan menolong. Gitu. Pada yang sama Allah juga akan menolong orang itu dalam menghadapi ujian itu. Karena kalau kemudian hanya memberi ujian aja nggak nolong kan zalim Allah. Padahal Allah itu tidak pernah berbuat zalim gitu loh. Maka jangan takut dulu menghadapi, nanti ujianku berat. Loh kamu nggak berubah itu ya ujian kok. Dan ternyata kamu nggak lulus, nggak berubah kan gitu kan. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Najah. Makasih Pak Adi. Ya. Ini mohon maaf nih Mbak Rima jadi nggak bisa baca chat nih Pak katanya. Jadi saya belum ya yang Oke, baca. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi saya yang baca chatnya. Saya Nadia Laras. Baiklah, pertanyaan nomor 1 Pak dari Purnawati Sujud Pak. Pak Ustadz izin bertanya, mengapa agama tidak bisa sepenuhnya mengubah manusia agar tidak menjadi perusak? Di manakah letak masalahnya? Masalahnya di manusia, Bu, bukan di agamanya. Nah, gitu. Namanya juga manusia. Itu ya Bu Purnama ya. Jadi bukan agama, karena agama itu kan anugerah fasilitas dari Allah memberi petunjuk. Yang diberi petunjuk ini ada yang kemudian manut, nurut, ngikut, sami'na wa ta'na, ya kan? Tapi ada juga yang menolak, apalagi yang kemudian melecehkan, kan gitu. Disitulah uniknya manusia. Manusia itu makhluk yang dimuliakan Allah, tapi ya unik. Uniknya apa? Diberi kemampuan milih, gitu. Milih mau manut atau milih mau ingkar. Nah itu. Nah yang manut nanti akan dapat balasan yang baik. Ini berlaku hukum panen. Yang menanam akan memanen, kan gitu kan? Yang menebar akan menuai. Gitu. Di dunia yang beramal soleh, maka di akhirat akan memanen balasan. Itu ya Bu ya. Jadi kenapa agama tidak bisa mengubah sepenuhnya? Memang agama itu sebagai petunjuk. Nah, faktanya manusia karena diberi kemampuan dalam tanda petik diberi izin oleh Allah ya untuk punya kemampuan memilih. Nah, ada yang kemudian padahal Allah itu sudah sayang banget tuh. Allah itu sudah sangat maha baik, maha sayang kepada manusia. Bentuk bukti sayangnya Pak, kirim Rasul bawa petunjuk supaya manusia nggak salah arah, nggak salah jalan. Gitu. Tapi memang manusia itu juga punya hawa nafsu, itu masalahnya. Ya toh? Maka kemudian akhirnya apa? Ada yang ikut petunjuk dengan mampu mengendalikan hawa nafsunya, tapi ada juga yang mengikuti hawa nafsunya mengabaikan petunjuk. Itulah yang kemudian disebut jalan sesat, itu yang disebut tadi Bu yang merusak-merusak tadi. Kira-kira gitu ya. Jadi di mana letak salahnya? Masalahnya ada di manusia, bukan di petunjuk agamanya. Gitu. Terima kasih Bu Purnama. Lanjut. Ya, baik Pak. Yang berikut ada Bapak Muhammad Ismail Akbar. Berarti cerita kondisi surga di dalam Al-Quran itu juga hanya perumpamaan saja. Kondisi sebenarnya jauh dari yang digambarkan dalam Al-Quran tersebut. Seperti melihat wajah Allah ini luar biasa.
Betul sekali Pak Ismail. Itu betul sekali. Jadi memang begitu. Gambaran surga itu meskipun digambarkan misalnya makanannya begini, minumannya begini, dan tajri min tahtil anhar, sungai-sungai mengalir begitu ya. Tapi jangan kita membayangkan persis seperti bayangan kita. Karena Rasulullah SAW menggambarkan bahwa surga itu tidak pernah akan terbayang dalam benak manusia. Meskipun ada perumpamaan-perumpamaan di Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi nggak akan pernah terbayang secara hakiki. Nah, maka kemudian apa? Yang kita pahami sebagai gambaran surga itu ya sebatas imajinasi manusia. Sebatas kemampuan manusia untuk berimajinasi. Tapi hakikat yang sebenarnya surga tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia. Betul sekali Pak, seperti menatap wajah Allah, zat Allah, itu tidak seperti bayangan manusia, misalnya Allah duduk di singgasana itu sebesar langit dan bumi, itu kemudian ada seperti kursi, ada kakinya, enggak seperti itu. Nah, sebagaimana ya hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan baru akan ditemui kelak di kehidupan akhirat. Nah, semoga kita semua jadi Pak ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ismail. Lanjut. Ya. Terima kasih Pak Ismail. Kemudian yang berikut ada Ibu Putut. Bagaimana dengan manusia Bapak itu Mbak? Oh maaf, Bapak Putut, mohon maaf. Bagaimana dengan manusia yang dilahirkan dalam keluarga non-Muslim berdasarkan dengan surat 7172? Mohon maaf Bapak Putut. Iya, terima kasih Mas Putut. Ya, saya panggil Mas biar kelihatan muda itu. Kira-kira gitu ya. Keadilan Allah Subhanahu wa taala kita lihat, coba Pak Naja lihat surah 17 ayat yang ke-15. Ya. Surah 17 ayat yang ke-15. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Iya, itu Mas Putut, kalimat terakhir. Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Kami tidak akan menyiksa sebelum mereka mengenal ajaran Islam dengan benar, dengan baik. Jadi kalau ada orang yang dilahirkan di keluarga non-Muslim, di masyarakat non-Muslim, sama sekali mereka tidak mengenal Islam. Kata Allah apa? Tidak akan disiksa kelak di akhirat. Lu terus diapain? Ya udah, urusannya Allah, bukan urusan kita, gitu ya. Atau dia dilahirkan seperti sekarang ini di negara Eropa misalnya, di sebuah komunitas non-Muslim, negara non-Muslim. Mereka tahu Muslim itu dinarasikan jelek, maka ada Islamofobia namanya. Bukan salah mereka juga karena mereka benci Islam. Gitu. Ini juga berlaku ketentuan ayat itu. Gitu ya. Sehingga kemudian artinya apa? Berlaku sanksi, hukuman, azab itu atas orang-orang yang memang sudah mengerti dengan benar atas ajaran Islam itu, tapi mereka menentangnya, mereka menolaknya. Itu yang ada konsekuensi akhirnya diadab. Tapi kalau tidak, ya mereka seperti nggak usah jauh-jauh, misalnya mau yang kita generasi 4 ke atas, itu kan Islam belum begitu masif datang ke Indonesia ya. Masih mungkin dinamisme, atau mungkin masih beragama Hindu-Buddha, Islam belum, dakwah Islam belum sampai ke kita. Sampai mungkin tambah wilayah tertentu. Wong sekarang aja ini kan di wilayah Indonesia belum semuanya tersentuh dakwah Islam. Contoh misalnya di Baduy pedalaman yang dalam sekali itu, jarang orang ustadz yang mau dakwah ke situ. Termasuk kami ya kalau dia suruh sono ya mikir pedalaman di Baduy ya mikir juga kan. Artinya belum ada. Maka saudara-saudara kita yang di sana konsekuensinya apa tadi? Allah tidak akan memberikan azab kepada mereka. Nah, terus di mana letak mereka di akhirat? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Putut. Baik. Lanjut. Terima kasih Mas Putut. Yang berikutnya dari Ibu Dia Sulistiawati, Pak. Menyambung penjelasan Pak Ustadz bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan menghadirkan orang yang tidak baik untuk menguji keimanan kita.
Lalu orang sebagai figur jahat tadi bagaimana Pak keimanannya? Karena sepertinya dia ditakdirkan menjadi jahat untuk menguji kebaikan dan keimanan seseorang. Logikanya bukan begitu ya Budiah ya gitu. Coba sekarang ini jawabannya di surah 24 ayat 11. Ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun 'adzim. Silakan, Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia akan mendapat azab yang besar pula. Nah, jadi bukan berarti terus dapat apresiasi yaitu wah itu sudah berhasil menguji iman seorang meskipun dia jahat bagus, oh enggak begitu. Maka ayat ini menggambarkan ya, ini bicaranya kepada yang jadi korban dan pelaku. Ya, yang menjadi korban fitnah, maka kemudian kalau dia sabar, maka Allah bilang kamu jangan menduga fitnah itu jelek, itu baik bagi kamu. Ada hikmahnya, itu loh. Di antara hikmahnya apa? Kamu hati-hati berteman, ternyata yang tukang fitnah itu temanmu juga. Itu hikmah satu. Ada baiknya toh. Yang kedua, kalau kamu sabar, fitnah itu menggugurkan dosa-dosa. Bagus toh. Tapi meskipun itu menggugurkan dosa, tapi kita nggak boleh berharap supaya difitnah. Nah, jangan bikin status, tolong fitnah gue dong, biar naik derajat. Ya nggak boleh, gitu ya. Sama dengan misalnya orang yang kena pandemi, wafat, mati syahid. Ya kan? Tapi itu bentuk apresiasi setelah usaha. Orang lahiran, kemudian karena ada masalah meninggal, mati syahid. Si ibu ini yang melahirkan ini. Tapi si suami yang tahu bermasalah, jangan terus kemudian dilapori dokternya, Pak, istri Anda mengalami pendarahan hebat. Suami jangan jawab, maaf dok, biarkan dia mati syahid. Enggak boleh gitu loh. Ayo harus ditolong dulu semaksimal mungkin. Setelah kemudian ditolong kok Allah berkehendak lain, ya itu berarti kita ikhlaskan. Begitu. Sama ya Bu Yani ya. Jadi kalau toh ada orang yang kemudian berperan buruk, akhirnya kemudian katakanlah berbuat dolim kepada kita, itu maksudnya bagi kitanya itu harus berprasangka baik kepada Allah tetap. Dengan menyatakan, ya Allah ini pasti ada hikmahnya. Kenapa kok engkau izinkan kawan saya, bahkan keluarga saya, atau pasangan saya, kok kayak gini? Ini pasti ada hikmahnya. Nah begitu prasangka baiknya kepada Allah. Tapi yang jahat tadi tetap harus menanggung dosa kejahatannya. Itu kata surah 24 ayat 11 tadi. Setiap orang akan menerima balasan dosa atas kejahatannya. Dan dosa yang paling gede yang dilakukan oleh orang yang paling besar juga inisiatif kejahatannya. Begitu ya Bu ya. Baik. Baik, lanjut ya Pak. Lanjut. Yang berikutnya dari Bapak Jauhar Arifin. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, malaikat mengatakan bahwa manusia akan membuat kerusakan. Apakah ini berarti bahwa sebelum Nabi Adam sudah ada manusia lain yang diciptakan Allah? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak. Mari kita lihat ayatnya dulu ya. Surah 2 ayat 30. Ya Mbak, surah 2 ayat 30 Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Iya. Pertanyaannya, apakah sebelum Adam sudah ada manusia? Maka jawaban mayoritas ulama mengatakan tidak. Belum ada. Karena Adam adalah manusia pertama. Maka manusia juga disebut dengan julukan panggilan Bani Adam. Maka Nabi Adam juga bisa panggil Abul Bashar.
bapaknya manusia. Tapi pertanyaan bisa begini, apakah sebelum Adam sudah ada makhluk ciptaan Allah? Iya. Jawabannya sudah. Bahkan kalau dari kronologisnya Adam itu sebagai bapaknya manusia atau manusia pertama adalah makhluk yang terakhir dari jenis Tuhan, ciptaan Tuhan. Sebelum Nabi Adam sudah banyak sekali makhluk yang termasuk kemudian makhluk yang secara fisik seperti manusia. Itu yang disebut manusia purba. Maka Homo soloensis, Pithecanthropus erectus, itu kan kemudian fisiknya hampir menyerupai manusia. Maka disebutnya manusia bergerak berjalan tegak. Tapi mereka belum masuk klaster jenis manusia. Karena apa? Belum ditiupkan ruh oleh Allah. Ya kan? Belum ditiupkan ruh oleh Allah. Yang pertama kali kemudian ditiupkan ruh ciptaan Allah, ruh di sisi Allah, itu adalah Adam alaihissalam dan kemudian keturunannya. Begitu. Nah, maka ayat tadi dipahami, malaikat itu menduga yang akan jadi khalifah itu adalah makhluk yang sudah ada itu, Pak. Yang memang kerjaannya menumpahkan darah, kanibal. Nah, dugaan malaikat itu kemudian dijawab oleh Allah, kamu nggak tahu, aku yang mau tahu. Dah, tunggu aja nanti ceritanya ya, malaikat-malaikatku, tenang aja. Nah, kira-kira gitu ya. Dah, nanti tinggal Sepertinya Pak Ali terputus lagi ya ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita tunggu Pak Ustadz. Ini beberapa kali kajian memang signal beliau sedang lemah ya. Jadi kita tunggu sama-sama Pak Ustadz. Balik lagi. ya. Ah, Baik, Pak. oke. Baik Pak, Lanjut. siap. Ya. Lanjut. Ya. Oke, yang berikutnya Pak ya. Ya, berikutnya. Ya. Dari Ari Andayani, Pak Ustadz, Pak Ali, kalau cuaca sudah mendung, hampir hujan, dan ada jemuran di atas, dan terdengar azan asyar. Kemudian saya memilih mengangkat jemuran dulu, baru sholat asyar. Apakah keterlambatan saya ini dalam menjalankan sholat akan menambah dosa-dosa saya? Gimana Pak? Enggak. Angkat jemuran itu enggak lambat sholat, Mbak, itu. Bahkan yang namanya awal waktu itu jangan langsung adzan langsung sholat, jangan juga, kasih jeda dulu gitu. Wong namanya waktu adzan itu kan waktu perkiraan sebetulnya. Di zaman Nabi kan belum ada jam. Itu. Jadi ijtihad manusia di era modern ditentukan jam-jamnya itu waktu perkiraan. Jadi kalau cuma angkat jemuran itu insya Allah tidak termasuk keterlambatan sholat. Ya. Yang terlambat itu suara adzan, kita masih nonton drakor, itu lo nggak sholat-sholat. Itu loh, itu sampai berjam-jam gitu, baru setelah misalnya kurang sebentar langsung sholat. Nah, itu yang menunda-nunda. Tapi kalau cuma ngangkat jemuran, matiin kompor, masaknya selesai ini itu ya nggak apa-apa. Itu insya Allah tidak. Apalagi kita sudah selesai, aduh sudah asar, misalnya ada jemuran saya ambil dulu. Nah itu berarti sudah tahu, sudah masuk waktu sholat dan terus berusaha untuk nanti segera mengerjakan sholat. Tapi ada hal yang harus diselesaikan supaya nggak ganggu sholat. Loh jangan kayak gitu Mbak, wong misalnya ya. Kita ini sudah mau adzan nih. Kalau tapi kok kunyut perut nih lapar nih. Gitu kan enggak sempat itu. Oh, kemudian apa? Datang adzan atau makan dulu atau langsung sholat awal waktu? Makan dulu. Lebih baik kita makan ingat sholat daripada sholat ingat-ingat makan gitu loh. Sambil megang-megang perut, ya Allahu Akbar, kelaparan itu malah nggak khusyuk itu. Lebih baik makan dulu sudah secukupnya. Nah paling-paling ya 1/4 jam loh. Makan kita kan paling-paling nggak banyak juga. Ya langsung sholat kira-kira itu ya. Jadi kalau datang waktu sholat, pilih mana? Makan dulu atau sholat dulu? Kalau memang sudah sangat tidak kuat, makan dulu. Wah itu hebatnya Rasulullah tuh begitu. Rasulullah itu sangat manusiawi dan kita banget gitu loh, sangat kita itu yang ngikutin kita itu Rasulullah itu ya tidak ngajari yang susah-susah itu. Nah, kecuali kalau memang tidak dalam posisi kita kelaparan gitu ya sebaiknya kita segera sholat dulu, nanti habis sholat baru kita lanjutkan dengan makan siang gitu. Lanjut Mbak. Baik, ini ada 2 terakhir nih Pak untuk Ya. hari ini. Dari Ibu Diah Sulistiawati lagi Pak, menambah pertanyaan. Menyambung penjelasan Pak Ustadz bahwa ujian keimanan seseorang mungkin diuji dengan kehadiran orang lain yang jahat dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana keimanan orang yang ditakdirkan jahat untuk menguji kebaikan keimanan seseorang? Iya, tidak ada orang yang ditakdirkan jahat. Saya ulangi ya Bu ya, tidak ada orang yang ditakdirkan menjadi jahat. Jahat itu pilihan, bukan ketetapan. Nah, gitu loh. Karena apa? Karena setiap orang selalu punya 2 pilihan.
Yang mau jahat atau mau baik itu pilihan manusia. Ya. Karena kalau betul, nanti akan timbul pertanyaan seperti ini. Loh, Tuhan kok dolim banget tuh, kenapa si Fulan kok ditakdirkan jahat? Nah gitu kan. Nanti dia protes kalau di akhirat itu. Tuhan, kenapa saya masuk neraka? Lah kamu kan jahat. Lah jahat kan takdirmu tuh Tuhan. Oh iya ya. Masuk Tuhan kalah debat. Ya nggak mungkin kan gitu ya. Artinya apa? Jahat itu pilihan, bukan ketetapan dari Allah Subhanahu. Saking lagi-lagi ya, saking pengennya Allah itu manusia itu nggak ada yang jahat. Kan diberi petunjuk. Saking pengennya Allah manusia itu supaya nggak jadi jahat. Itu kalimat yang tepat saya kira itu. Maka Allah kasih petunjuk, kasih hati nurani, kasih akal pikiran, kasih Rasul. Itu semua fasilitas yang Allah anugerahkan kepada manusia supaya tidak jadi jahat. Lu sudah kasih gitu semua kok masih ada yang jahat, ya salahmu dewe. Nah, kira-kira gitulah ya. Jadi ini bukan ketetapan Allah. Tapi yang terkadang kemudian atas orang jahat itu Allah izinnya. Itu para nabi juga gitu, Bu. Para nabi kan punya musuh-musuh kan? Itu Allah izinkan itu. Misalnya Abu Lahab, Abu Jahal musuh Nabi Muhammad. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab itu menjadi jahat ya karena pilihannya. Maka kemudian Allah izinkan untuk kemudian menjadi tandem dalam menggoda atau mencelakai Rasulullah ini untuk menunjukkan supaya manusia mau ikut yang mana. Gitu. Nah, tentu kita tidak ingin menjadi pengikut Abu Lahab. Kita ingin menjadi pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Baik. Oke. Ini yang Habis ya, terakhir, Mbak? Pak. Sebenarnya ada satu lagi, tapi mau nanya langsung. Kemudian dari Oh. Mbak Rati sudah mengundang Ibu Yeti Idrus. Kalau mau bertanya lewat chat, mohon maaf Ibu, kami di sini menggunakan chat pertanyaannya. Bagaimana Mbak Rima? Mau diakhiri atau Belum ditunggu buka. Ibu Yeti? Mbak Rima, bisa nggak dibuka mic-nya? Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa ya. Belum bisa Bu Yeti itu. mau Bisa. Bu Yeti mau nanya sendiri. Oke, Bu. Bu Yeti Saya mau unmute nanya. ya. Oke. Silakan Bu Yeti. Bisa nggak? Ibu Yeti Idrus kan ya? Betul, Ibu Yeti Idrus. Udah saya ask to unmute, tapi kayaknya nggak jadi ya? Jadi nggak? Kayaknya nggak nih. Baik. Jadi ya, Mbak? Oh, ke belakang tadi izin ngopi dulu katanya. Baik, kalau gitu saya kembalikan ke Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Rima ya. Terima kasih Pak Ali atas kajian hari ini. Terima kasih Mbak Raja. Terima kasih. Monggo, kasih. Monggo Mbak Raja, Mbak Rima untuk diselesaikan ditutup. Dari kami cukup sekian, Bapak sekalian, dan mohon maaf. Insya Allah kita bertemu kembali di kajian Al-Qalam selanjutnya, episode ayat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kami. Dan kajian berikutnya insya Allah akan berlangsung di hari Rabu 30 Desember 2020 pukul 4 sore. Tadabbur surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Rima dari Kajian Al-Qalam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rima, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Rima, Mbak Ance. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu.